Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Prasetyaningrum dengan NIM A1D52304, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan teori psikologi dengan mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Agus Lestari MPD. Sebelum ke materi, di sini saya akan membahas dengan judulnya landasan teori psikologi dengan 3 submateri. Materi yang pertama, tinjauan literatur psikologi digital. Yang kedua ada penerapan prinsip psikologi dalam desain digital. Yang ketiga ada apa saja potensi dan fungsi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Nah, teman-teman, apa itu psikologi? Psikologi ini membahas bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, sedangkan digital itu adalah sebuah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang dapat terhubung dalam sebuah internet. Tinjauan literatur psikologi digital, di mana tinjauan dalam psikologi digital adalah proses menyelidiki, menganalisis kumpulan dari peneliti, teori, serta publikasi yang berkaitan dengan interaksi abstrak, psikologi, dan digital. Tujuannya adalah bagaimana penggunaan teknologi digital dapat mempengaruhi beberapa aspek, yaitu psikologi individu, kelompok, serta masyarakat. Menurut Badriah tahun 2019, teknologi digital dapat memberikan dampak positif secara psikologi bagi manusia dalam berinteraksi sosial kepada masyarakat dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya, memanfaatkan sebuah portal media sebagai ajang promosi sehat mental dalam bermedia sosial. Nantinya ini akan diupload melalui YouTube atau menjadi sebuah literasi secara global. Hingga saat ini, teknologi digital seperti media sosial melalui berbagai perangkat teknologi mampu menghipnotis individu untuk meningkatkan dalam pembelajaran sosial, baik itu lingkungan sehari-hari. Sehingga saat ini siapapun dapat berinteraksi secara global dari berbagai belahan dunia manapun tanpa batasan. Pada hasil penelitian yang telah disebutkan bahwa rata-rata masyarakat pada umumnya membuka smartphone secara berkala pada waktu tertentu. Maka dari itu, perkembangan kognitif manusia saat ini dapat dipengaruhi melalui teknologi digital, terutama pada anak. Menurut Setiawati tahun 2015, kemudian menurut Kristanto dan Sari pada tahun 2016, bermedia sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya menjadi sebuah daya tarik masyarakat untuk dapat berinteraksi secara terbuka dan global. Hal ini yang mengindikasikan bahwa manusia mampu belajar secara cepat serta adaptif dalam proses interaksi sosial melalui teknologi digital. Generasi yang semakin membutuhkan aktualisasi diri melalui berbagai media sosial membuat berbagai inovasi baru dalam menciptakan sebuah interaksi sosial. Nah, terutama pada mahasiswa untuk mencari sebuah informasi. Seiringnya kebutuhan manusia yang dapat meningkat, serta percepatan kemajuan teknologi yang dapat untuk mengubah, serta mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Karena saat ini interaksi sosial sangat mudah diterapkan melalui media apapun, melalui berbagai platform yang telah tersedia, dan dapat dikatakan bahwasanya teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia. Dalam hal inilah yang menjadikan aspek keberlangsungan hidup berinteraksi sosial secara bebas serta transparan. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam desain digital. Penerapan prinsip psikologi dalam desain digital melibatkan penggunaan pengetahuan tentang bagaimana perilaku, kepuasan, serta interaksi manusia untuk membuat sebuah aplikasi, situs web, dan teknologi yang
efektif dan efisien serta menyenangkan. Adapun beberapa prinsip psikologi dalam desain digital meliputi yang pertama, prinsip persepsi. Bagaimana menyadari penggunaan dapat melihat serta mengalami dalam desain digital, seperti penggunaan warna yang dapat menarik harmonis pada situs web atau aplikasi untuk menarik perhatian pengguna untuk menciptakan sebuah kesan yang visual. Kemudian tata letak desain yang mudah digunakan untuk memudahkan pengguna untuk mencari sebuah informasi atau mencari tindakan-tindakan tertentu. Yang kedua, ada prinsip kepuasan. Menyediakan pengalaman yang menyenangkan dan efisien bagi pengguna. Hal ini yang melibatkan bagaimana pengguna dapat merasakan transisi dan interaksi yang intuitif untuk membuat pengguna merasa nyaman dan terlibat dalam sebuah proses. Yang ketiga, prinsip kognitif. Mengenal pasti bagaimana dapat bekerja serta mengelola informasi. Desain yang menggunakan prinsip kognitif ini mempertimbangkan bagaimana pengguna mengumpulkan proses serta mengingat informasi, serta bagaimana mengoptimalkan penyimpanan dan akses informasi. Yang keempat, ada prinsip interaksi. Mengoptimalkan bagaimana cara pengguna dapat interaksi dengan desain digital. Hal ini yang melibatkan metode input yang intuitif, feedback yang cepat, serta ketertarikan yang sangat mudah. Nah, potensi dan fungsi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Potensi siswa dalam digitalisasi pendidikan dan pembelajaran. Potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Potensi merupakan kemampuan dasar yang belum terungkap. Setiap manusia memiliki potensi atau pengembangan dirinya secara berbeda-beda. Nah, apa saja potensi dan fungsi digitalisasi pendidikan dan pembelajaran? Yang pertama, ada akses informasi. Dengan adanya digitalisasi, memungkinkan mahasiswa serta dosen untuk mengakses informasinya lebih luas dan terintegrasi dari berbagai sumber, seperti buku, video, Google Scholar, Canva, maupun aplikasi-aplikasi edukasi lainnya yang dapat membantu mereka atau memudahkan mereka untuk pembelajaran serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi melalui digitalisasi. Yang kedua, interaksi yang dinamis. Apalagi teknologi interaksi yang seperti simulasi dan aplikasi pembelajaran yang dapat membantu siswa belajar dengan lebih menyenangkan dan edukatif. Ini dapat membantu para siswa mempelajari proses pembelajaran dengan sangat mudah. Contohnya, pelajaran dalam interaksi yang dinamis yaitu sekolah bisa menyediakan sebuah perpustakaan digital yang dapat diakses dengan akun sekolah. Bukan hanya itu, pemerintah juga sudah menyiapkan e-puskes yang telah disiapkan untuk peserta didik hanya melalui smartphone-nya untuk membaca. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Digitalisasi memungkinkan para siswa dan guru dapat bekerja sama dalam berkomunikasi dengan lebih mudah. Contohnya saja, pada era pandemi. Pada era pandemi, banyak sekali platform yang berkolaborasi online seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya yang dimana dapat membantu para siswa serta guru berdiskusi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran di luar ruang kelas. Dalam digitalisasi memungkinkan siswa dapat belajar dari luar ruang kelas melalui aplikasi edukasi lainnya atau juga bisa melihat pembelajaran melalui YouTube. Banyak juga sekarang guru-guru tersebut memanfaatkan platform YouTube untuk memberikan sebuah tutorial atau dengan memberikan ilmunya kemudian menguploadnya ke platformnya tersebut. Serta juga bisa untuk kursus online di aplikasi yaitu seperti Ruang Guru, Zenius, Kelas Pintar, dan masih banyak lagi. Yang kelima, yang terakhir, penyimpanan dan pengelolaan informasi.
Digitalisasi memungkinkan bagi siswa dan guru untuk melakukan penyimpanan serta pengelolaan yang baik, seperti Google Drive, Microsoft OneDrive membantu mereka untuk menyimpan, berbagi, serta mengelola dokumennya dengan cara aman dan tidak hilang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat mengoptimalkan pembelajaran melalui digitalisasi, digitalisasi pendidikan dan pembelajaran harus dapat mengimplementasikan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, itu saja materi tentang landasan teori psikologi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.